Kata orang tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau menurut beta itu tidak terlalu lengkap. Tak kenal bukan salah ya, tapi tidak terlalu lengkap. Kenapa? Tak kenal maka tak sayang betul, tapi biasanya semakin dikenal semakin menjengkelkan. Makanya ada orang sepakat lama-lama akhirnya dong berpisah, menikah lama-lama bercerai. Bukan karena tidak kenal, justru karena makin kenal makin jengkel. Ya. Disitulah kasih Kristus, kasih Kristen itu dibuktikan. Kasih itu berkorban. Yang namanya kasih selalu mengharapkan orang yang dikasih itu bertumbuh dalam kebenaran. Kalau kita datang untuk mengambil itu namanya nafsu. Itulah beda kasih dengan nafsu. Love and lust. Kalau mengasihi itu berharap orang yang dikasih itu bertumbuh dalam kebenaran. Tapi namanya nafsu itu dia ambil sebanyak-banyaknya lalu dikasih tinggal orang itu. Ya, dari bagi anak-anak muda yang sedang saling mengasihi, hati-hati terjebak dengan lust, ya, bukan love tapi lust, bukan kasih tetapi nafsu. Nah, hari ini kita ajak ketemu untuk membaca. Sebenarnya bacaannya panjang sekali, tapi nanti kalau habis ketemu bacain ayat yang panjang langsung ketemu dua tutup. Ya, kita ajak ketemu baca satu ayat, semoga kita bisa bantu menjelaskan konteks dari ayat ini ya. Daniel pasal 4 ayat 34. Kitab Daniel pasal yang keempat ayat 34. Yang sudah dapat boleh tepuk tangan satu kali. Nah, kalau yang belum dapat tepuk tangan setengah kali. Sampai kena. Oke, kita baca sama-sama ya. Satu ayat ini Daniel pasal 4 ayat 34. 1, 2, 3. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun temurun. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Kita kembali kepada bacaan kita Daniel 4 ayat 34. Nah, sedikit latar belakang dari cerita ini. Daniel itu dia bisa berjumpa dengan Nebukadnezar, raja di Babel. Kalau bapak mama, teman-teman, adik-adik mengikuti latar belakang konteks ini pasti tahu kenapa Daniel yang tinggal di Yehuda, Yerusalem, bisa sampai ke Babel, satu kerajaan yang besar pada saat itu, karena waktu itu Babel mengalahkan Yehuda, Yerusalem. Dan orang-orang, jadi hebatnya Babel itu dia bisa menjadi begitu luar biasa dan menguasai hampir seluruh dunia, karena mereka tidak kumpul sembarang orang. Jadi orang-orang yang punya kecakapan khusus Nebukadnezar perintahkan. Nebukadnezar itu pemimpin yang visioner, pemimpin yang dia seorang developer begitu, seorang builder, seorang pembangun. Jadi ada yang mengatakan bahwa Nebukadnezar itu bukan pahlawan perang sebenarnya. Artinya dia tidak terlalu hebat dalam urusan perang. Mungkin dia punya pasukan yang hebat, tapi dia hebat dalam merancang, membangun kota, membangun istana. Jadi dia punya pemikiran bahwa orang-orang di daerah di mana dia kalahkan, pilih orang-orang terbaik. Orang-orang pintar, orang yang punya kecakapan yang ada di istana dia, yang ada di lingkungan dia. Ya, sama seperti kalau kita mau kerjakan tes pasti seleksi toh. So, mungkin sembarang orang diterima. Makanya kita sebenarnya tidak heran kalau ada sekolah-sekolah disebut saja sekolah terbaik, favorit, apapun juga itu istilahnya. Perusahaan-perusahaan yang hebat yang memang karena orang-orang yang masih itu bukan orang-orang sembarangan. Tapi sebenarnya sebuah paradoks atau sesuatu yang cukup memprihatinkan. Kalau contoh sekolah, kan sekolah itu mendidik orang untuk jadi lebih baik. Jadi mestinya sekolah tidak boleh seleksi orang. Siapa datang ya didik dia. Tapi sekolah-sekolah sekarang seleksi. Jadi kalau dong juara-juara ya wajar, siapa orang-orang hebat di situ. Gitu ya. Tapi kehebatan guru bukan diuji dengan seberapa yang juara olimpiade, juara-juara ini bukan. Kehebatan guru adalah seberapa siswa yang menjadi lebih baik dibanding sebelum dia masuk ke sekolah. Bagaimana dia dididik. Itu kan tugas guru begitu, tugas orang tua begitu. Nah, jadi Nebukadnezar ini dia mengumpulkan orang-orang yang terbaik, salah satunya adalah Daniel dengan 3 temannya yang namanya Hananya, Misael, Azaria. Yang ketong lebih sering kenal dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel punya nama itu Beltasar. Jadi Nebukadnezar ganti 20 nama menurut nama dewa-dewa. Kasih orang ini sesuai dengan itu. Nah, Daniel waktu dia datang ke Babel,
menurut tafsiran dia umur sekitar ya belasan tahun, mungkin 17 tahun. Lalu dia disekolahkan selama 3 tahun dengan teman-temannya, habis itu mereka dites, diuji. Daniel dengan 3 temannya itu didapati 10 kali lebih hebat dari orang yang lain. Dari orang-orang terbaik, mungkin dari Babel atau dari jajahan yang lain. Lalu mereka ini diberi kepercayaan ada di sekitar Nebukadnezar. Nah, Daniel sejak muda, dia sudah menjadi penasihat raja. Karena hikmat Tuhan yang ada pada dia. Nah, sampai Nebukadnezar mati, raja-raja yang bergantian mati, dia tetap menjadi penasihat raja. Ini cerita yang sebenarnya sangat luar biasa gitu ya. Mirip dengan cerita Yusuf gitu ya. Orang asing menjadi penasihat raja di kerajaan asing karena pimpinan Tuhan. Nah, dia sedikit loncat ceritanya. Itu kira-kira latar belakang kenapa Daniel ada di Babel. Dan kemudian sekarang kita melihat kepada cerita ini Nebukadnezar ini ya. Pasal 4, beta ajak Bab Mama, teman-teman, adik semua pulang mungkin sebelum tidur, coba baca kembali ini Daniel pasal 4. Daniel pasal 4 ini sebenarnya dia bercerita tentang surat dari Nebukadnezar kepada daerah jajahannya. Suratnya isinya apa? Isinya dia mengakui bahwa Allah Elohim Israel, Yahweh Elohim itu Allah di atas Allah, Raja di atas Raja. Nanti beta sedikit sampaikan kenapa sampai dia mengaku seperti itu. Tapi inti dari Daniel 4 ini adalah surat Nebukadnezar. Mirip seperti sekarang kalau ketong sering dengar orang bilang surat terbuka. Ini surat terbuka dari Nebukadnezar. Dia kirim supaya orang tahu, orang kenal. Nah, tapi uniknya ada cerita-cerita yang terjadi sebelum pasal 4 ini tentunya. Pasti ada pasal 1, pasal 2, pasal 3. Nah, beta mau kasih, kalau tadi cerita Daniel kenapa ada di Babel itu di pasal 1. Pasal 2 itu adalah Nebukadnezar ini kelihatannya dia orang yang suka bermimpi. Sini ada yang suka mimpi. Asal ada mimpi angka berapa, mimpi ular, tikus, itu lain ceritanya. Itu nanti itu jangan taruh di kesaksian. Saya bersaksi Tuhan berkati saya dengan buntut. 3 buntut terakhir. Nebukadnezar ini di pasal kedua dia bermimpi bahwa ya ada sesuatu mimpinya. Lalu ini yang unik, lucu dan anehnya Nebukadnezar itu adalah dia bermimpi. Dia panggil orang-orang yang menurut dia orang-orang pintar yang disebut ahli nujum. Tolong tebak bermimpi apa dan kasih tahu artinya apa. Kalau soalnya dia dibunuh kosong semua. Nah, itu kan aneh kan? Itu orang kalau bilang apa, dia agak gila sedikit ya. Gue lu yang mimpi, lu suruh potong tebak bermimpi. Tapi itu Nebukadnezar. Saya bermimpi, saya gelisah dengan mimpi saya galau dengan mimpi saya. Tolong bantu saya apa mimpi saya. Atau mungkin dia lupa, tapi dia galau. Nah, ada juga begitu kan, mimpi lupa mimpi apa tapi dia hati galau sepanjang hari. Lalu paksa orang untuk tebak dia punya mimpi apa. Tidak ada yang bisa tebak. Ahli nujum bilang, yang Tuanku minta itu terlalu sulit. Hanya dewa-dewa saja yang bisa lakukan. Itu Nebukadnezar tambah marah, diperintahkan bunuh semua ahli nujum. Nah, berita itu sampai kepada Daniel. Dia kan harus mati juga toh, karena dia kan orang dipercayakan ada sekitar raja. Lalu minta waktu, kasih saya waktu. Nanti saya akan kasih tahu apa mimpinya. Ya, sampai sekian waktu lalu Daniel datang menghadap raja dan dia kasih tahu. Raja punya mimpi ini. Artinya ini. Di saat itu Nebukadnezar memuji Tuhan. Kenapa? Karena menurut ahli nujum kan yang bisa bukakan rahasia itu kan cuma dewa-dewa kan. Berarti kalau Daniel bisa mengungkapkan itu, berarti ini orang bukan orang biasa. Di situ pertama kali dia kenal ya, kedua kali ya. Pertama dia tes dan Daniel orang hebat, yang kedua dia makin kenal Daniel dan Tuhannya Daniel seperti apa. Nah, jadi mau sampai sedikit mundur. Kenapa Daniel bisa ada di kerajaan Babel? Itu pasti ada maksudnya Tuhan. Supaya pemberitaan firman Tuhan itu tidak berhenti di Yerusalem, tapi dia harus sampai ke seluruh dunia. Dari dulu, bukan saja di Matius 28 ayat 19-20 bahwa pergi jadikan semua bangsa murid, tidak hanya dari situ, dia sudah start dari dulu. Injil kabar baik kerajaan Allah itu sudah harus diberitakan ke seluruh dunia. Jadi Daniel dia selalu ada di sekitar Nebukadnezar, raja-raja berganti di Babel untuk firman itu diberitakan. Nah, artinya apa? Kalau potong ini diproses oleh Tuhan dengan berbagai macam kesulitan, pasti ada maksud. Tuhan itu bukan pribadi yang tidak dikerja kok dia PHP dengan orang, prank dengan orang, tidak gitu. Kalau dia buat sesuatu pasti ada maksudnya. Tunggu saja tanggal mainnya. Nanti kamu akan tahu apa yang akan terjadi di situ. Walaupun prosesnya tidak mudah. Dan memang kita semua ini, kotong manusia punya masalah ini satu.
Masalah ketemu manusia adalah kita berusaha untuk ingin mengontrol segala sesuatu. Ketika segala sesuatu tidak bisa kita kontrol, kita tidak tenang. Kita berusaha untuk kendalikan semua. Padahal ketemu manusia ini, kalau menurut beta kira-kira hanya 10% kehidupan ini yang Tuhan izinkan kita kontrol. 90%-nya tidak bisa kita kontrol. Coba, sekarang siapa yang bisa pastikan di kamar sudah ada nyamuk? Lu mau semprot dimanapun tetap nyamuk ada. Kecoa. Kalau ada hal-hal yang terjadi dengan kita tidak inginkan tetapi itu terjadi, maka sadarlah kita bukan penguasa atas kehidupan kita. Hidup ini bukan tentang kita. Kalau kita yang berkuasa, kita bisa atur semua sesuka hati kita. Tapi ternyata tidak. Berarti ada yang lebih berkuasa dari kita yang mengatur kita. Yang kedua, kalau Tuhan taruh kita di tempat di mana kita tidak bisa apa-apa, kita tidak tahu apa-apa, ruangan itu namanya ruang iman. Karena kalau kita tahu, kita bisa buat, tidak perlu iman. Tadi betulnya ada satu lagu kan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dan apa yang kita tidak lihat. Itu namanya iman. Dan Tuhan sering taruh kita di ruang ketidaktahuan itu supaya iman kita muncul. Kita berharap kepada Dia. Segala sesuatu menurut Roma, segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Nah, tetapi masalah dengan iman adalah iman itu timbul dari dua hal. Yang satu namanya pendengaran akan firman Tuhan, itu artinya pengajaran, mengajar. Yang kedua, penderitaan. Orang yang menolak penderitaan bisa dipastikan dia sulit memiliki iman. Orang yang tidak mau diajar, dia susah untuk punya iman, bahkan tidak bisa. Makanya Amsal 1 ayat 7 bilang, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berarti berikan hatimu rela untuk diajar dan rela untuk menderita dalam Tuhan. Karena menurut Filipi 1 kan kita ini diberi karunia bukan saja untuk percaya pada Kristus, tapi untuk menderita bagi Dia. Itu karunia. Nah, jadi Tuhan taruh kita di situ sehingga Bapak Ibu Saudara, bagi beta bukan masalah iman yang besar, tetapi iman yang benar. Iman yang besar kalau dasarnya salah, maka kita akan buat kesalahan yang besar. Tapi iman yang benar, walaupun kecil, Yesus bilang kamu bisa pindahkan gunung. Berarti menerima pengajaran yang benar itu penting sekali. Kalau beta tidak jadi bagi beta masalah misalnya orang baca buku, ya itu silakan saja. Tetapi tidak semua buku itu baik dan benar. Setuju kan? Ketong bisa buka medsos begitu banyak berita yang ketong terima, bisa dipastikan mungkin 1-2 saja berita yang benar. Kenapa? Nah ini satu lagi masalah kita. Kita akan lebih mudah percaya dan menganggap apa yang kita dengar 1000 kali itu sebagai satu kebenaran, apalagi ditambah dengan banyak orang yang lakukan. Daripada satu kebenaran yang sebenar-benarnya benar dan baru 1 kali kita dengar. Kita susah percaya. Dan apalagi yang melakukan itu cuma 2-3 orang. Jadi di Daniel pasal 2 itu, Nebukadnezar dia sudah melihat bahwa dia punya dewa itu tidak sebanding dengan Allahnya Daniel. Dia mengakui itu. Itu Daniel pasal 2. Nah, di Daniel pasal 3, dia menemukan mujizat yang lebih besar lagi, yaitu setelah dia membangun patung dan disuruh semua orang menyembah, tapi ada 3 orang yang tidak menyembah, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu nama Babelnya, nama Ibraninya Misael, Hananya, dan Asaria. Mereka tidak menyembah. Lalu Nebukadnezar bilang, ini hari juga beta lempar bosong di neraka, api yang menyala-nyala. Ya dong, silakan lempar saja. Kalau Allah yang kami sembah, kalau terjemahan Indonesia dikatakan sanggup, tapi sebenarnya aslinya bukan sanggup. Kan Allah pasti sanggup. Tapi terjemahan aslinya dibilang begini, kalau Allah yang kami sembah, kami puja, tidak mau, bukan tidak sanggup, pasti Allah sanggup. Kalau dia tidak mau menolong kami pun tidak akan menyembah itu. Kalau dia mau tolong, dia akan tolong sekarang. Kalau dia tidak mau tolong, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Nah, lalu mereka dilempar, dan saat itu sebelumnya kan Nebukadnezar bilang, Allah mana yang bisa menolong kamu dari tangan saya?
Dengan kesombongannya dia ngomong begitu. Tapi ternyata mereka tertolong, tidak terbakar, tidak ada bau angus. Lalu di situ dia mengakui lagi kehebatan Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, Hananya, Misael, Azaria. Nah, Nebukadnezar dia sudah hidup di lingkungan orang yang percaya kepada Tuhan Allah yang benar, itu satu. Yang kedua, dia sudah melihat mujizat berkali-kali. Tetapi masalahnya, kenapa dia tidak bertobat? Pesan yang pertama, mujizat tidak membuat orang bertobat. Mujizat membuat orang seperti Nebukadnezar mengagumi Allah tetapi tidak bertobat. Karena pertobatan bukan berasal dari mujizat. Makanya Yesus bilang, kamu semua ini tiap hari lihat mujizat yang saya lakukan. Bahkan kamu melihat saya bangkitkan Lazarus, tapi kamu juga tidak percaya. Dan kamu mungkin diantara kamu juga ada yang teriak salibkan saya. Jadi ketong yang mengejar mujizat silakan saja, tapi hati-hati, mujizat tidak membuat orang bertobat. Itu fakta Alkitab dan kenyataan hidup. Coba kalau ketong ingat dari puluhan tahun yang lalu sering KKR, mujizat segala macam di Polda di mana-mana, kalau semua orang itu kan ribuan yang pergi. Coba kalau semua bertobat, kupang aman toh sampai sekarang ini. Tapi ternyata tidak juga. Bahkan mungkin di antara itu ketong juga ada yang mengalami mujizat, tapi hidup ketong berantakan juga. Gitu. Ada masalah yang lebih serius. Mujizat tidak membuat orang bertobat, tetapi pengajaran. Nah, yang ketong lihat di pasal 4 ini bagaimana Tuhan mengajar Nebukadnezar. Karena mungkin Tuhan bilang, lu nih Daniel 2 dan 3 lu tidak bertobat-tobat juga. Sekarang kita akan ajar lu sampai waktu tertentu. Alkitab sebut, kalau ketong baca situ ada sebut 7 masa. Kalau Alkitab bilang tentang angka 7 itu berarti sempurna. Pengajaran Tuhan sempurna kepada Nebukadnezar sampai dia benar bertobat. Tuhan bilang, beta kasih lu masalah-masalah ini, lu anggap remeh, lu tidak mau bertobat, sampai di titik bagi Allah Nebukadnezar itu harus dibikin seperti binatang. Di pasal 4 ini kalau Bapak membaca, makanya beta sarankan pulang ke rumah baca. Di situ ada cerita di mana Nebukadnezar dia bermimpi lagi. Tapi kali ini mimpinya diceritakan kepada Daniel. Mungkin dia sudah berani tantang, kan Daniel pasal lusu berhasil tebak. Mungkin dia setahun orang hebat sudah bercerita sah. Jadi dia ceritakan mimpinya tentang ada satu pohon yang besar gitu ya. Di daun sampai di langit. Tapi tiba-tiba dia bilang ada makhluk yang kudus yang suruh tebang itu pohon, tetapi jangan cabut dengan akarnya, biarkan tunggulnya tumbuh kembali. Nah, dia cerita itu, lalu Daniel tercengang, dia diam dan dia respon. Dia diam sebelum dia respon. Nebukadnezar kira-kira lihat Daniel agak segan untuk cerita. Nebukadnezar bilang, ceritakan saja Daniel. Lalu Daniel cerita, dia mulai dengan, Tuanku, semoga yang ini tidak terjadi kepada Tuanku, tapi terjadi kepada musuh-musuh Tuanku. Lalu dia mulai ceritakan, pohon itu adalah Tuanku sendiri. Tuhan berkati Tuanku jadi orang yang sangat hebat. Tapi ada di mana Tuhan tidak mengakui Allah yang benar, Allah yang kekal itu, maka Tuhan akan ditebang. Tetapi ya, kalau diterjemahkan sederhananya, Tuhan tidak akan mati, tapi Tuhan nanti akan dikembalikan kepada tempat semula. Tidak jelas Nebukadnezar punya respon seperti apa, tapi kira-kira 12 bulan berlalu dari waktu itu, Nebukadnezar dalam pasal 4 ayat 29 dan 30, itu dia berjalan-jalan di istananya. Ketika dia berjalan-jalan di istananya, dia mulai membanggakan diri dengan karyanya dia. Nah, ada di dalam Daniel 4 ayat 29, coba kita lihat ayat 29. Daniel pasal 4 ayat 29. Di situ dikatakan begini, sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, lalu ayat 30, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun dan menjadi kota kerajaan. Nah, kalau kita lihat ayat 30, langsung kata berkatalah raja. Di dalam terjemahan Ibrani ada satu kata yang Lembaga Alkitab Indonesia itu tidak menjelaskan secara langsung di sini. Jadi dia cuma bilang berkata, tapi sebenarnya dia merespon sesuatu baru dia berkata. Jadi gambaran seperti ini. Kalau di sini kita baca ayat 29, seolah-olah hanya Nebukadnezar sendiri yang jalan di atas istana itu. Tapi tentunya kan tidak mungkin pas pampresnya raja kan tengah di jalan sendiri kan, pasti dikawal. Atau mungkin dia lagi jalan dengan tamu-tamunya dia. Jadi gambarannya menurut kata itu, jadi kata itu adalah dia menggambarkan bahwa Nebukadnezar merespon
Merespon berarti mungkin ada orang atau mungkin di pikirannya dia ada yang bicara dengan dia atau dia ingat sesuatu lalu dia merespon gitu. Dia merespon baru dia berkata seperti ini. Nah, yang uniknya adalah seperti ini. Bapak teman-teman perhatikan di ayat 30, Nebukadnezar pada saat itu ayat 30 itu ya, berkatalah raja. Nah, perhatikan kata-kata, ada kata-kata situ. Kekuatan, kuasaku, kemuliaan, kerajaan. Kalau Bapak perhatikan kata-kata ini kata-kata closing statement dari doa Bapa kami. Betul ya? Doa Bapa kami kan bilang, for thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amin. Karena engkaulah yang punya apa? Kuasa. Betul ya? Ada sebutan kuasa kan? Engkaulah yang punya kerajaan, juga ada kerajaan toh, kuasa dan kemuliaan. Saat itu Nebukadnezar mengambil apa yang menjadi hak Tuhan menjadi miliknya. Di situ Tuhan hantam dia. Tuhan bilang, lu telah kelewatan. Karena engkau membangun semua ini untuk dirimu, sekarang saya hajar kamu. Mama perhatikan coba Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16 berkata gini, karena di dalam dia ini Yesus Kristus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Nah, Nebukadnezar mencoba mengambil kekuasaan Tuhan, Tuhan ajar dia. Bapak saudara, ada orang bilang begini, setiap orang itu bisa mengatasi masalahnya. Setiap orang bisa menghadapi masalahnya. Tadi kesaksian 3 orang di sini, bapak-bapak di sini dengan Adinona menceritakan masalah dan bisa dihadapi. Setiap orang bisa hadapi masalahnya. Tetapi kalau kita ingin tahu karakter orang, berikan kepada dia kekuasaan. Kita akan tahu siapa dia sebenarnya. Nebukadnezar ketika Tuhan berkati dia sampai di titik itu, dia menjadi sombong. Ini mirip dengan cerita. Dia punya cerita intinya sama tapi tampilannya berbeda seperti Hawa di Taman Eden. Ular bilang kepada Hawa apa? Lu makan ini buah, lu sama seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita memang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tapi segambar dan serupa, jangan bikin diri sama seperti Allah. Ini masalah kita manusia. Ketika iblis mencobai Hawa dahuluan, kemudian Adam juga ikut makan. Ini masalahnya. Kamu tahu tentang yang baik dan jahat. Sekarang bertanya bangun semua. Penentuan terakhir yang baik dan jahat itu ada di tangan siapa? Siapa yang berhak di dunia ini mengatakan ini baik, ini jahat? Siapa kira-kira? Itu hanya ada di mana? Di pengadilan. Betul kan? Terakhir kan di situ toh. Di keluarga orang bisa berkelahi, bawa ke desa, kelurahan, terakhir polisi, jaksa, pengadilan. Karena hakim adalah wakil Allah, keputusannya tidak ada yang bisa lawan. Ya kan? Karena dia bertanggung jawab langsung kepada Allah. Artinya ketika kita mengambil posisi ingin menentukan ini baik, ini jahat, kita menjadikan diri kita hakim. Makanya Yesus pesan, jangan menghakimi. Ukuran yang kau pakai untuk mengukur kepada orang lain akan diukurkan kepadamu. Nah, ketika kita ingin mengambil posisi Tuhan, Tuhan hajar. Nebukadnezar ketika dia katakan ini, semua ini untukku, Tuhan jadikan dia seperti apa yang mimpinya dia, yang Daniel tafsirkan. Engkau akan diberikan hati seperti binatang, tempat tinggalmu di luar istana. Embun tiap hari akan membasahi kamu, kamu akan makan rumput seperti binatang. Orang yang suka melawan Tuhan, Tuhan tegur, lawan, terakhir Tuhan biarkan. Dan hidupmu akan seperti binatang. Bagi Nebukadnezar, itu materi pembelajaran dia, terakhir harus sampai seperti binatang. Jadi mama, bapak, entah mungkin di sini atau mungkin ketemu keluarga yang melahirkan anak manusia, tapi mendidik dia jadi binatang. Saat kapan? Saat kau bilang lu nih kayak kodi, lu kayak anjing kan? Saat bilang dia anjing, tiba-tiba dia gigit bapak dan mama, jangan marah.
Karena kan dia anjing toh. Bilang dia kode, dia loncat sana loncat sini, naik di kursi, naik di meja, jarang di rumah, lalu marah-marah, jangan marah kan? Kita menjadikan dia kode. Dan bertobat sudah. Ketong lahirkan manusia, fisiknya manusia, tapi jiwanya kode. Siapa bikin dia jiwa jadi kode? Ya kita sendiri. Kan kata-kata berkuasa toh. Ya kan? Kata berkuasa. Tersirat di dalam Yohanes 1, dia katakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu kata, verbum, logos, word. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu berkuasa. Kata-kata itu berkuasa. Apalagi dia omong dengan sepenuh hati. Hati dengan kata-kata kita. Nah, Nebukadnezar dididik oleh Tuhan selama 7 masa. Dia punya sekolah tuh 7 tahun, kira-kira begitulah. 7 itu angka sempurna. Jadi sempurnanya Tuhan mendidik dia. Sampai kapan? Sampai kapan dia ditolong? Kita lihat ayat 34 tadi. Tetapi setelah waktu yang ditentukan itu, yaitu 7 masa, aku, Nebukadnezar, menengadah kemana? Ke langit. Dia menengadah ke langit. Berarti dia mengakui, engkau yang berkuasa, bukan saya. Para sebelumnya dia bilang apa? Semua ini dengan kekuatanku, saya kan yang bikin. Dia makan puji, seperti kata bilang begini, kalau bukan beta, soalnya jadi apa-apa, dia itu kosong. Dulu datang di beta menangis, makarare yang bisa tolong dia kan disentuh beta. Kalau bukan beta, bisa jadi apa-apa. Nah, itu sedikit lagi Tuhan sebut diri hati jadi binatang. Dan bukan saya sebelumnya katakan ku, kekuatanku, kemuliaanku, semua yang aku kerjakan. Gitu. Tapi di sini dia bilang aku menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Nah, setelah itu dia bilang lalu aku memuji yang maha tinggi. Tadi sekali lagi dia bilang kuku, sekarang dia memuja maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Di sini dia mengakui Tuhan, engkau hebat. Saya tidak ada apa-apanya. Nah, dalam kita punya pengalaman hidup, seringkali Tuhan itu mendidik kita sampai kita benar-benar mengakui Dia. Ini kata yang sangat sederhana. Beta yakin kita semua tahu dalam pikiran kita mengakui Allah, tapi beta tidak percaya kalau ketemu hati benar-benar akui Dia. Karena dalam banyak hal kita masih mengandalkan kita punya kekuatan. Dalam banyak hal. Bapak, mama, saudara, adik-adik, ingat baik-baik ini. Prinsip kerajaan Allah adalah bukan seberapa banyak kamu beri, tetapi seberapa banyak yang kamu simpan. Itu prinsip hitungan kerajaan Allah. Kalau kita manusia hitung, lu kasih berapa banyak? Kasih sedikit mau cerita panjang lebar. Orang datang antar sumbangan di rumah, tanya panjang lebar jam-jam, kasih cuma 50.000, 25.000, lalu orang keluar marah-marah. Lu kasih dulu potong berjam-jam, kasih 25.000. Nah, hitungan kita manusia kan berapa banyak yang kamu beri, tapi hitungan Allah berapa banyak yang kamu simpan. Karena itu, ketika Yesus ada di dalam sinagoge dan dia melihat orang-orang kaya kasih persembahan banyak-banyak, lalu seorang janda memberikan persembahan 2 peser, yaitu 1 duit. Yesus bilang apa? Janda ini memberi lebih banyak dari mereka. Kalau hitungan manusia kan tidak masuk akal toh. Karena hitungan Allah berapa banyak yang disimpan. Janda itu memberi, lalu dia tidak tahu makan apa lagi. Dia sudah berikan semuanya. Ini sejalan dengan Matius 5 ayat 3. Ketika Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Kalau kita baca bahasa Indonesia ini, mungkin kita agak susah paham. Miskin di hadapan Allah itu seperti apa? Dalam bahasa Inggris dia bilang, blessed are the poor in spirit. Berbahagialah, diberkatilah mereka yang miskin di dalam roh. Kata miskin di dalam Alkitab itu ada 2 jenis. Ada miskin, yakin ketemu saya mau sini orang miskin, betul kan? Betul kan? Kalau orang kaya dia paling suka ini lagu. Hanya ini Tuhan persembahanku sebab tak kumiliki. Orang kaya marah. Mas bekat persembahan banyak-banyak, hanya sedikit dan tersinggung. Tapi orang miskin bernyanyi saja bahagianya, memang hanya ini yang kita punya.
Apalagi yang nyanyi lagu keliling sini sana dalam dunia ini ya, miskin ilmu, miskin uang lagi, mau bikin apa? Memang dia miskin. Nah, Alkitab ketika dia bilang miskin, yang pertama itu adalah orang yang miskin tetapi pulang dia masih bisa makan. Minimal 1 hari 1 kali. Itu miskin. Ada yang seperti itu. Dan beta sangat yakin Bapak semua, ini mau jam berapa nih? Jam 7 lewat, pulang sudah makan toh. Kalau ketemu yakin bahwa pulang dari sini di rumah ada makan, ketemu punya doa, datar-datar saja. Betul ya? Tapi kalau saya pikir, aduh ini orang khotbah lama, sudah lapar, terus berbunyi, sambil adi suara makanan, pasti ketemu berdoa itu penuh pergumulan. Sama kayak Nona tadi berdoa mau kerja, itu bergumul biasa. Kalau kita miskin yang semiskin-miskinnya, ketemu doa pasti beda dengan miskin yang tetap 1 hari masih makan 1 kali. Nah, miskin yang Yesus pakai kata Yunani, kata berbahagia itu dari bahasa Yunaninya makarios. Makarios itu arti lebih tepat diberkatilah. Diberkatilah orang yang miskin secara rohani di hadapan Allah. Nah, miskin yang Yesus pakai itu dari kata potokos. Potokos itu arti seperti bigger, pengemis. Orang yang sangat miskin, sedemikian miskin sehingga makan pun tidak ada. Sehingga dia hanya menangis di hadapan Tuhan. Nah, ini kalau orang yang benar-benar miskin bisa, tapi orang kaya kayaknya agak susah. Tapi sebenarnya bisa juga orang kaya yang, kalau orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, itu dia bisa diberkati. Contoh seperti Abraham itu sangat kaya raya, ya kan? Sampai akhirnya dia Lot sebab pisahkan dua sangat kaya raya. Gitu. Tapi orang yang kaya, yang Tuhan berkati begitu kayanya, tetap dia bilang dia kaya tapi tidak punya apa-apa. Bukan seperti orang kaya yang ketong ada di sekitar kita. Ya jamaah yang begini, makan bubur sah. Tapi coba persik di rekening, luar biasa gitu. Dia kaya luar biasa. Ini benar-benar kaya tapi dianggap dia tidak punya apa-apa. Semua pemberian Tuhan. Atau yang kedua, orang yang benar-benar mengenal Tuhan dan dia orang yang paling berkorban, tapi dia akan bilang, saya belum berkorban apa-apa. Itulah yang dikatakan dalam Lukas 17 ayat 10. Setelah kamu mengerjakan segala sesuatu, katakanlah, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Orang yang mengenal Tuhan benar-benar, dia katakan bahwa saya belum berkorban apa-apa. Itu semua Tuhan yang kerjakan. Jadi, Tuhan akan bentuk kita, proses kita sedemikian rupa, sampai kita benar-benar sadar kita miskin di hadapan Allah, tidak punya apa-apa. Tuhan akan proses kita sampai di situ. Dan beta yakin di antara ketong pasti ada yang punya pengalaman seperti itu di proses Tuhan. Tapi seperti Nebukadnezar butuh 7 tahun. Kalau Daniel 3 tahun belajar di Babel, Nebukadnezar 7 tahun diproses seperti binatang, hidup seperti binatang sampai dia benar-benar miskin di hadapan Allah. Diakui engkaulah Allah, bukan saya. Dan Tuhan akan proses kita semua, bapak semua, adik-adik semua, saudara semua, sampai benar-benar ketong mengakui Tuhan hanya engkau, bukan karena saya. Saya tidak ada apa-apanya. Saya hidup benar-benar karena kasih karunia. Nah, tadi beta tanya gitu ya, kenapa sampai Nebukadnezar ini tinggal bersama dengan Daniel yang mengasihi Allah, yang hidup diberkati oleh Tuhan Allah, tapi kenapa dia tidak menemukan itu? Dia harus sekolah selama 7 tahun. Nah, di dalam masa pembelajaran dia selama 7 tahun, Tuhan memproses pikirannya. Ada masalah dengan jiwanya, Nebukadnezar. Ada masalah dengan jiwanya. Kalau misalnya sekarang kita tanya bapak semua di sini, apa kabar kita hari ini? Kita akan bilang baik-baik. Tapi kita yakin, ketika bapak bilang baik-baik, itu bapak menyebut berkaitan dengan tubuh saya baik-baik. Kadang-kadang apa kabar? Flu sedikit. Respon kita pertama adalah tubuh kita. Tapi kalau bertanya, apa kabar jiwamu hari ini? Stres kakak. Mulai beda kan? Lalu kalau bertanya, apa kabar hatimu hari ini? Aduh, parah. Karena ketong ini dalam hidup kita habiskan waktu banyak untuk urus kita punya tubuh. Makan, minum, pakaian, make up. Kita ini paling banyak habiskan uang dan waktu untuk urus penampilan ini. Tapi tidak dengan jiwa kita. Jiwa yang bermasalah itu jadi sumber masalah. Nah, di dalam jiwa, kita manusia ini kan punya roh, jiwa, tubuh. Di dalam jiwa itu ada yang namanya mind, will, emotion. Pikiran, perasaan, kehendak. Itu ada dalam jiwa kita. Dan tubuh kita ini
hanya mengekspresikan jiwa kita. Apa yang terjadi di jiwa kita, tubuh kita akan ekspresi itu. Makanya orang yang hidup munafik itu capek, lelah, seperti badut. Di depan orang dia ingin senangkan semua orang, tapi ketika dia pulang masuk rumah, kunci kamar, dia menangis. Semua orang senang dengan penampilan dia, tapi dia menderita karena jiwanya berontak. Harusnya saya tidak pakai topeng badut ini, tetapi kalau saya tidak pakai, saya tidak dapat makan. Sama dengan orang kerja di kantoran yang sudah termakan oleh sistem, dia kurus di sana sini, sebenarnya jiwanya menolak itu, tapi tidak bisa. Ini sistem. Ya, mau tidak mau keluar dari situ. Menurut 2 Petrus seperti Lot. Kalau 2 Petrus dia bilang Lot itu orang benar, tinggal di lingkungan orang jahat, Sodom dan Gomora, setiap hari jiwanya menderita karena perlakuan orang Sodom dan Gomora, dan dia tidak bisa keluar dari itu. Dia hanya bisa keluar ketika Tuhan lewat malaikat paksa dia tarik keluar. Kalau tidak kamu binasa. Bapak semua belajar satu hal ini. Kalau menurut Tuhan, melalui kekayaan kita semakin mengasihi Tuhan, Tuhan akan bertambah kekayaan kita. Tapi kalau menurut Tuhan, dengan kemiskinan kita semakin mengasihi Tuhan, Tuhan akan biarkan kita miskin. Karena kalau kita kaya, kita tinggalkan dia. Seperti bapak mama kalau anak paksa beli HP, tidak punya uang, tapi tiap hari dia marah sampai banting pintu, banting segala macam. Lalu kita kasih HP tujuannya supaya dia tahu bahwa saya mengasihi dia, betul kan? Tapi setelah dapat HP, dia bangun lari sana di rumah. Maka kita punya pilihan apa? Ambil kembali HP supaya dia ada di rumah. Kalau dengan sehat, kita sehat, menurut Tuhan, kita semakin giat di dalam Tuhan, kita akan sehat. Tapi kalau Tuhan bilang melalui sakit, kamu dekat dengan saya akan biarkan kamu sakit. Daripada saya kasih kamu sehat, kamu jauh dari saya. Kan betul kan? Ya. Bersyukur. Hati-hati, tidak semua pekerjaan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan izinkan iya, tapi tidak semua. Tuhan punya niat makasih. Cara supaya orang Israel, Musa, atas nama Israel, tidak meminta Israel keluar dari Mesir untuk beribadah di Gunung Sinai, Firaun memakai cara bertambahkan pekerjaan mereka. Supaya mereka jangan pikir soal ibadah. Kalau dulu sebelum aktif di persekutuan, sebelum ada kerja, aktif di persekutuan, punya waktu doa secara pribadi, saat teduh, luar biasa dengan Tuhan. Ketika sudah punya kerja, Tuhan tahu toh, capek ini malam ini. Tidur sama Tuhan. Tuhan tahu kan, Tuhan mengerti, Tuhan paling mengerti. Lalu menyanyi lagu Allah mengerti, Allah peduli. Tuhan bilang dasar pemalas satu Allah mengerti. Lalu kita mulai alasan kerja. Hati-hati, mungkin itu bukan dari Tuhan. Kalau pekerjaan itu sudah membuat kita tidak punya waktu dengan keluarga, membuat kita tidak punya waktu dengan Tuhan, membuat kita tidak punya waktu beribadah, bisa jadi itu bukan dari Tuhan. Karena kalau Tuhan berikan, tujuannya supaya seperti orang tua kan, orang tua ketika kasih dia anak tujuannya apa? Anak dia tahu saya mengasihi dia, betul kan? Bukan saya benci dia. Tapi dunia sekarang kita ini itu bikin kita tidak ada waktu untuk menikmati Tuhan. Padahal Tuhan dari awal sudah kasih 6 hari kamu kerja, hari ke-7 istirahat. Istirahat, sabat. Kalau bahasa Inggris, istirahat itu ada 2 kata. Rest dan refresh. Kalau orang di kuburan, rest in peace, selesai, dia tidak bergerak. Nah, tapi sabat itu arti lebih tepat adalah refresh, disegarkan kembali, supaya kamu bisa kerja lagi. Nah, Mama perhatikan, di Alkitab, dalam Kejadian 1, waktu di Alkitab itu beda dengan waktu kita. Waktu kita ini, pagi dimulai dari jam berapa? 00.01. Betul ya? Itu sudah pagi. Betul kan? Tapi waktu di Alkitab, hari dimulai dari petang, baru datang pagi. Artinya, hari itu dimulai dari istirahat. Istirahat, baru kamu kerja. Besok kerja. Artinya begini. Dari situ kau memahami ketika Yesus katakan, Matius 11 ayat 28, marilah datang kepadaku kamu semua yang letih lesu dan beban berat. Mulailah bersekutu dengan aku, baru kamu kerja. Setelah beristirahat, baru dia bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah
kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sebab kukang kupasan itu enak dan bebanku pun ringan. Mulai istirahat dengan aku, baru kamu kerja. Jangan coba-coba kerja sebelum kamu beristirahat dengan saya. Kamu pasang harimu terbalik, kamu akan melelahkan. Kamu capek. Nah, itulah cerita Maria dan Marta. Bapak-bapak, saudara perhatikan baik-baik. Ini prinsip kerajaan Allah. Kalau prinsip manusia itu dikatakan begini, semakin melayani semakin berkenan kepada Tuhan. Tapi prinsip kerajaan Allah, mendengar dulu baru melayani. Jadi semua pelayanan yang dilakukan tanpa mendengar firman Tuhan itu jahat di hadapan Tuhan. Makanya ketika Marta sibuk melayani, Marta undang Yesus datang ke rumah, dia sibuk melayani begitu banyak hal, akhirnya dia stres melayani sendiri. Karena semua orang duduk diam dengar Yesus, dia sendiri melayani, dia stres. Lalu dia marah Tuhan Yesus, kenapa kau biarkan Maria tidak bantu saya? Nah, sama dengan orang melayani mungkin di gereja, di persekutuan, di mana dia melayani sendiri. Ciri-ciri orang stres adalah mulai marah-marah orang. Mulut mulai komat kanu, tidak ada sukacita, marah sana marah sini, tidak jelas. Dia marah semua orang. Itu ciri-ciri orang stres. Kenapa dia stres? Karena dia melakukan hal yang tidak tepat di tempat yang salah, atau mungkin melakukan hal yang tidak tepat di tempat yang benar, bisa jadi. Ada satu poster, dia lagi pel lantai gereja, tiba-tiba satu majelis jemaat lari ketemu dengan Pak Pendeta, habis Pak Pendeta dia kembali. Paling jengkel kan kalau lagi pel orang lewat kan. Setelah itu majelis kembali, ini poster dilapor Pak Pendeta itu majelis kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Bet ada pel, dia lari sana sini, dia sentuh beta kerja setengah mati di sini. Lalu Pak Pendeta bilang, lu pun salah di situ. Salah di mana? Kau kerja pel salah. Lu salah karena lu kerja setengah mati. Maksudnya kerja untuk Tuhan itu sampai mati, jangan setengah mati. Sepenuh hati kerja untuk Tuhan, jangan setengah-setengah. Satu anak nona lagi, dia lagi pel di rumah, dia muka kenyong yang mabuk lewat situ. Lalu dia marah, dia berkata, lu ini sentak orang kerja susah payah capek, pel lu lewat saja. Lalu dia bilang gini, lu sentak mabuk 7 capek. Ya orang bakal lahir karena memang salah paham. Ya kan? Kenapa kita salah paham? Karena memang paham kita salah. Makanya kita salah paham. Benarkan dulu pahamnya supaya kita bisa klop gitu ya. Nah, Marta itu punya prinsip seperti tadi. Dia melayani, sibuk melayani, tidak mau dengar Yesus. Pengkhotbah 4 ayat 17 dia bilang begini. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Menghampiri, kalau kita datang ke rumah Allah, dia katakan hati-hati ketika kamu datang ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Mendengar itu penting. Belajar mendengar. Kenapa? Karena dengan kita mendengar firman Tuhan, kita punya pikiran ini diperbaiki. Khotbah Yohanes Pembaptis yang pertama itu sama dengan khotbah Yesus yang pertama. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat itu dari kata Yunani metanoia, artinya ubah cara berpikir. Beta contoh begini. Bertobat itu bukan perubahan perbuatan, bukan. Ada satu nyong yang suka merokok. 1 bulan dia tidak merokok. Lalu Pak Pendeta bilang, "Wih, kakak sudah bertobat nih. 1 bulan saya merokok lagi." Tapi dia mau tanya loh, kenapa kakak tidak merokok lagi 1 bulan? Begini Pak Pendeta, dia mau merokok. Tapi senada orang yang kasih berokok dan bisa punya uang, jadi dia tidak merokok. Nah itu bertobat kau bukan? Bukan. Karena tidak punya uang dan tidak ada kasih. Kalau ada orang yang punya uang, dia merokok lagi kan? Atau orang kasih rokok, dia merokok lagi. Itu bukan bertobat. Bertobat itu adalah cara berpikir yang berubah. Mungkin orang masih lakukan lagi, tapi nanti akan bertobat karena cara berpikirnya berubah. Bertobat itu ibarat begini, mata air. Air dia akan mengalir, tidak akan lebih tinggi dari mata air. Setuju tak? Dia mengalir terus ke bawah. Mata air itu pikiran kita. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan membentuk kebiasaan kita membentuk karakter kita. Beta contoh ini, bertobat itu seperti ini. Misalnya ini ada mimbar sini, beta jalan nih. Sampai di sini ada mimbar, besok bisa lewat lagi. Jadi setelah beta tahu di sini ada mimbar, beta berubah kembali. Nah, ini namanya bertobat. Artinya, pikiran kita menemukan bahwa saya sudah salah. Dari mana saya tahu saya salah? Karena ada yang beritahu apa yang benar. Nah, karena itu pentingnya pengejaran ada di situ. Dan bukan dasar gagal di situ. Dia melihat mujizat,
tapi dia menolak pengajaran. Daniel, di ayat sebelumnya Daniel nasihatkan, saya nasihatkan kamu raja, tinggalkan semua kejahatan. Kalau tidak, ini akan alami, kamu akan alami. Tapi Daniel tidak, Nebukadnezar tidak peduli itu. Pentingnya pengajaran. Pengajaran itu akan membentuk cara berpikir kita. Kita datang persekutuan, oke, puji Tuhan kita aktif persekutuan, tapi kita menolak pengajaran, atau pengajaran kita terima pengajaran yang salah, akan membentuk kita iman yang salah. Terimalah pengajaran yang benar. Minta Roh Kudus mengajar kita. Kita tutup dengan cerita ini. Nebukadnezar butuh 7 tahun sendirian. Kira-kira waktu Nebukadnezar di luar istana, siapa yang temani dia? Mungkin orang yang temani takut, kalau dia seperti binatang. Orang takut teman, dia sendiri. Sepanjang malam mungkin dia sendirian dengan Tuhan. Dia bergumul sendirian dengan Tuhan selama 7 tahun. Kira-kira 7 masa atau 7 apapun itu. Ini pesan bagi kita begini Bapak semua. Boleh kita sibuk, boleh kita lakukan banyak hal, tetapi sediakan waktu khusus dengan Tuhan. Ketika kita punya waktu khusus dengan Tuhan, kita akan menikmati Tuhan. Tetapi waktu khusus itu, perhatikan ini baik-baik. Waktu khusus itu bukan kita datang lapor semua di Tuhan. Diam dengar Tuhan. Ada satu ayat yang sangat bagus dalam Mazmur pasal 46. Mazmur 46 ayat 11 dia katakan begini. Mazmur 46 ayat 11 dia katakan, diamlah dan ketahuilah. Bilang diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Nah, kata diam itu ayat 12. Lihat yang dalam kurung, itu ayat 12 sebelumnya. Nah, oke kita lanjut. Kata diam itu dari bahasa Ibraninya rafa. Rafa itu gambarnya seperti ini. Diamlah. Diamlah itu rafa. Rafa itu dia punya arti berhenti, lemah, menganggur. Artinya arti semua itu menunjukkan bahwa tidak berbuat apa-apa. Diam saja, diam. Tak usah beromong, diam. Nah seringkali ketong datang kepada Tuhan, apabila ketong punya banyak pergumulan, ketong seperti bawa laporan data hasil survei ke Tuhan. Tuhan ini survei saya selama 1 hari. Saya butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tuhan tolong berkati. Kalau Tuhan tidak berkati, saya tidak percaya Tuhan. Nah, kita datang dengan segala macam tuntutan. Sekarang bertanya Bapak Mama semua, kalau Bapak Mama punya anak masih kecil, katakanlah ya, mungkin SMP ke bawah lah. Kita lebih berharap dia ajar kita atau kita ajar dia? Dia dengar kita atau kita dengar dia? Pas kita bilang, lu anak kecil bodoh diam di situ. Bentang omong berikan. Ya kan? Karena itu waktu dia untuk belajar. Nah, ketong datang kepada Tuhan, jangan sok tahu. Kira-kira ketong iman seperti Tuhan kayaknya tidak bisa apa-apa. Tuhan bisa tolong kita. Kita mulai atur Tuhan. Kamu datang ke Tuhan, diam dan dengar. Itu makanya Tuhan bilang kepada Marta, Maria telah mengambil sesuatu yang tidak akan diambil dari dia sampai kapanpun. Yaitu apa? Mendengar firman Tuhan. Diam, dengar, rafa. Diamlah. Jadi datang kepada Tuhan, nanti malam ini atau mungkin besok pagi bangun baik-baik, duduk diam saja dengan Tuhan, mengalir dengan Tuhan dalam roh. Diam saja. Nanti kalau dia kasih sesuatu di pikiran, doakan itu atau bersyukur atau dia ingatan ayat nonton apa, mengalir saja. Ketika kita seperti itu, jiwa kita akan disegarkan. Tapi kalau kita datang dari Tuhan dengan segala macam pergumulan, lalu kita amin, kita merasa bahwa lega. Tapi habis itu, oke, Tuhan saya sudah berdoa 2 jam, tapi kenapa jiwa saya lelah? Karena Yesus bilang, marilah datang kepadaku semua yang letih sudah berat. Serahkan masalahmu kepadaku, iya kan? Tapi kita lapor, kita pikul kembali. Tuhan, bermasalah ini, pulang kita pikul lagi. Nikmati kesejukan dengan Tuhan. Jiwa kita disegarkan oleh Tuhan. Dan biarlah, biasanya di saat seperti itu, Bapak semua akan menemukan bahwa jiwa kita ini banyak kosongnya. Dan biarlah Tuhan isi kekosongan itu. Seringkali karena jiwa kita ini kosong, kita berusaha isi dengan segala macam hal. Kita ingin isi dengan pujian-pujian, sehingga ketika kita melayani Tuhan, kita capek lelah. Orang tidak puji kita, tidak berterima kasih, apalagi kritik, kita sangat tersinggung dan sakit hati. Karena jiwa kita ini menuntut pujian. Itu kekosongan. Serahkan itu kepada Tuhan. Habis melayani orang tidak berterima kasih, biasa. Beta para melayani di satu gereja, pelayanan pemuda di Kota Kupang sini, bukan di Jemaat Kota Kupang, di Kota Kupang. Habis berkhotbah seperti ini, selesai duduk diam, orang doa syafaat, sampai pengumuman, sampai pulang, pegang tangan dan pulang dan ditinggalkan gereja itu, nama tidak disebut. Dan tidak ada ucapan terima kasih.
beta rasa mau tersinggung. Tapi sebab Tuhan ingatkan, ya bersyukur kamu belajar mengalami hal-hal yang Yesus pernah alami. Tidak dianggap, biar saja, tidak ada yang kurang dalam dunia ini. Nah, jiwa kita ini menuntut hal-hal seperti itu, pujian, penerimaan. Memang ini tidak terlalu baik juga, tapi kalau contoh misalnya potong habis ini, misalnya kita tidak tahu di sini kebiasaan jabat tangan atau tidak. Misalnya habis inilah ya, kita pulang lalu menjabat tangan, saat misalnya sorong tangan, bapak atau mama dong sorong tangan tapi bawa om lurus sebelah, tersinggung, besok akan datang di depan lagi. Habis khotbah berjam-jam, ucapan terima kasih sonde, jabat tangan dia orang lain, kan tersinggung. Jiwa kita menuntut seperti itu. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita serahkan, Tuhan akan kasih tahu, kamu punya jiwa kosong ini, biar aku isi dengan kebenaran. Kita plong saja, kita refresh. Tidak ada yang kurang. Nah, itu kita akan temukan ketika datang di Tuhan. Diam dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Kenal Tuhan. Kalau kita tidak punya waktu seperti Bapak semua, kita akan lelah dengan hidup ini. Hidup ini sudah kasih kita begitu banyak masalah dan pergumulan. Yesus, dia sangat sibuk, tetapi dia selalu punya waktu yang disebut solitude. Solitude itu waktu menyendiri dengan Tuhan. Dia tetap punya waktu. Yesus kalau misalnya contoh, ada persekutuan kayak gini, dia berdoa singkat. Ketika dia mau sembuhkan orang, bahkan kadang-kadang Alkitab tidak tulis dia berdoa. Tapi kalau dia sendirian dengan Tuhan, dia berdoa berjam-jam. Apalagi ketika dia mau disalibkan. Taman Getsemani dia bergumul berjam-jam dengan Tuhan. Waktu dia mau memilih 12 orang dari sekian ratus murid, dia mau pilih 12 orang menjadi rasul, dan dia harus pilih orang yang tepat siapa yang khianati dia, yaitu Yudas Iskariot. Dia berdoa dari malam sampai pagi. Nah, katong tak balik. Doa di kamar 1 menit, tapi kalau doa di orang banyak berjam-jam, kata begitu indah. Tuhan bilang munafik. Kita cari pujian. Suruh kakak tolong berdoa, adi bisentong atau kata-kata ini berarti dia doa terus orang dia ada kata-kata bagus. Dia doakan urusan kita dengan Tuhan. Bukan supaya orang puji lu kata bagus dan kita hanya karena takut orang olok kita tidak mau berdoa. Ya salah. Ambil waktu dengan Tuhan. Yesus ajar berdoa itu ada 2 hal. Berdoa dia persekutuan, dia misalnya dia bilang 2-3 orang berkumpul persekutuan. Tapi satu hal dia bilang apa? Kalau kamu mau berdoa apa? Masuk ke rumah, ke kamar, kunci pintu sendirian dengan Tuhan. Ini bagian penutup Bapak Saudara. Ini contoh ya, contoh. Seandainya di sini ada satu nyong dan satu nona berpacaran. Nah, mereka berpacaran, ketemu di persekutuan. Lalu dong buat perjanjian. Ingat, namanya ketemu orang persekutuan, pacaran harus kudus ya. Ketemu hanya ketemu di persekutuan, tidak boleh berduaan sendirian. Hanya di persekutuan. Nah, kalau dong buat itu misalnya 2 tahun, 3 tahun, kira-kira dong menikah bukan? Dong menikah atau tidak? Menikah itu akan bakal tiap hari. Karena dong tidak punya waktu berduaan. Iya kan? Harus berduaan toh. Ketemu mau lebih saling kenal kan harus berdoa. Ini bukan suruh dong berdoa yang bagaimana, tidak. Tapi orang butuh intimacy. Kita yang sudah menikah pasti tahu ya. Walaupun ketemu satu gereja, satu jemaat, satu persekutuan, tetap kita butuh waktu berdoaan untuk lebih saling kenal satu yang lain. Dinonton berdoaan, dimakan kacang hijau di altar berdoaan, bercerita, supaya saling kenal. Coba kakak tampilkan Kejadian 4 ayat 1. Kejadian 4 ayat 1, di situ dibilang begini. Manusia itu bersetubuh dengan istrinya, Hawa istrinya. Kata bersetubuh itu bahasa Ibraninya yada. Yada itu artinya mengenal. Kenapa mengenal kok bisa bersetubuh mengenal? Ini arti yang sangat dalam sekali. Nah, kata yada di Ibrani itu dia setara dengan Yunani ginosko. Kata ginosko ini muncul dalam Yohanes 17 ayat 3. Ketika Yesus berdoa, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau. Mereka ginosko kepadamu dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Nah, kata ginosko ini juga muncul di dalam
Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ketika Yesus bilang, kan pada hari terakhir orang akan bilang, Tuhan, 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 betul ya? Aku bernubuat demi namamu, usir setan demi namamu. Lalu Yesus bilang, enyahlah daripadaku pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak ginosko kepadamu. Apa arti mengenal dari ginosko dan jada? Artinya begini, sebuah pengenalan akibat keintiman, intimacy. Karena keintiman. Pak Mama yang menikah pasti tahu hubungan intim terjadi di mana? Di pinggir jalan? Di pasar? Tidak. Tersembunyi. Keintiman itu terjadi. Saling mengenal. Kalau kita tidak punya keintiman dengan Tuhan, sekarang keintiman terjadi orang mengenal menurut beta, pengenalan yang intim terjadi hanya mungkin dua hal. Satu, menghabiskan waktu yang lama bersama-sama, betul ya? Dan susah senang bersama-sama. Itu terjadi pengenalan yang intim. Bukan hanya di yang tadi kita bilang ilustrasi di persekutuan, kau hanya ketemu di persekutuan ya, dan tidak boleh kontak-kontak. Itu tidak akan menikah. Mau menikah, bisa kenal dia, cuma di persekutuan sah, 1-2 jam. Tidak kenal. Butuh pengenalan yang intim. Sekarang, misal kalau kita ajak ini kakak, potong pi Jakarta, ada 2 cara. Dengan pesawat dan jalan kaki. Pesawat direct langsung Jakarta, Kupang Jakarta 3 jam. Lalu ketong dua naik duduk berdampingan 3 jam bercerita dari Kupang sampai Jakarta. Kira-kira ketong saling kenal tidak? Kenal, betul ya? Lalu pulang di Jakarta, ketong bilang sekarang ketong bikin yang lebih menantang. Ketong jalan kaki di Jakarta. Berapa hari? Mungkin saya tahu. Jalan kaki. Jalan kaki ketemu laut, menyeberang. Dapat bandara naik, menyeberang, pokoknya boleh terbang di pesawat. Laut darat. 1 tahun. Pasti sepanjang jalan kau akan baklai. Lu nasib tahu cepat ini pesawat, ketemu jalan kaki. Baklai tapi ya cuma ketemu 2 ya, tetap baklai badame jalan, baklai badame. Setahun dibanding naik pesawat 3 jam, mana yang lebih saling kenal? Jalan kaki. Karena itu Tuhan suka bawa kita jalan kaki. Supaya kita dan dia saling kenal. Kamu kenal saya kenal kamu. Jalan kaki dengan Tuhan. Orang sekarang suka masak pakai kompor gas, pakai microwave. Tuhan bilang tidak, pakai gaya dulu. Lu ambil kayu di hutan, datang bikin api, fufu, tiup-tiup, kipas-kipas. Tuhan senang pengenalan itu natural. Mengalir dengan Tuhan. Sekarang kita ngomong sama malam ini tidak berdoa, besok pagi masih hidup kosan. Hidup kan? Pernah kan, pasti pernah ini tidak berdoa 1 hari atau 1 minggu, tapi masih hidup kan? Artinya bahwa Allah itu mengerti apa yang kita butuhkan. Dia siapkan. Makanya dia bilang, jangan kejar itu makan minum pakai, tapi kejar apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Makan minum pakai, itu kasih. Orang jahat sampai kasih, apalagi lu, gitu kan? Kamu lebih berharga dari burung pipit dan rumput di ladang. Kamu lebih berharga. Nah, prinsip-prinsip ini menurut beta kita harus benar-benar paham betul. Dan sekarang ini mungkin beta omong Bapak semua bisa tahu, bisa mengerti, tapi sampai ke hati dan menghidup itu butuh waktu. Inilah masalah kehidupan orang Kristen Bapak semua. Yohanes 1 ayat 14 dia bilang begini, firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya begini, banyak orang susah bertobat, kita injili dia susah bertobat, atau kita sendiri juga susah bertobat karena firman itu belum menjadi daging, belum kita hidupi setiap hari. Yakobus punya istilah, jangan hanya jadi pendengar firman tapi pelaku firman. Yesus bilang, berbahagia, diberkati orang yang mendengar firman dan melakukannya. Lakukan sesuai firman itu jadi daging, jadi kehidupan kita yang bisa dilihat oleh orang. Allah kalau dia berfirman saja di sana dan tidak wujud dalam daging Yesus Kristus yang betul kenal inkarnasi itu, kita akan susah kenal dia. Supaya kita kenal dia menjadi daging dan hidup bersama dengan kita. Nah, kalau sekarang kau khotbah, tapi tidak lakukan itu, orang bilang lu ngomong saja. Tapi lu hidup tahu seperti apa. Orang tidak akan bertobat. Betul kan? Kau dengar orang menyanyi di gereja suara bagus-bagus, kau bilang, "Woi, lu suara tol bagus, tapi tahu hidup seperti apa." Dia pujian tidak buat kita bertobat. Tidak ada manfaatnya bagi kita. Hanya ketemu dengar suaranya bagus saja. Nah, bergumulah dengan Tuhan di saat kesendirian itu. Bergumul dengan Tuhan. Dengar suara Tuhan. Biar dia masukkan semuanya dan dia menggerakkan hati kita.
Sampai saatnya bagi Nebukadnezar 7 tahun, bagi kita tidak tahu sampai kapan. Tapi terus bergumul. Sampai benar-benar kalau pakai gaya Nebukadnezar, kita memandang ke langit dan mengakui Engkau segala-galanya. Seperti aku tadi masuk pas ketong nyanyi ya, Kaulah segalanya. Ketong nyanyi bagus, suara bagus, musik bagus. Tapi bagaimana dengan hati kita benar-benar percaya Dia segala-galanya? Apakah pulang dari sini tidak ada makan di rumah, ketong masih Yesus segala-galanya? Atau kita mulai tendang sana, tendang sini. Suami mulai marah istri, kasih uang lu bikin apa sah? Istri marah suami, lu sudah ada kerjaan, lu kasih beta apa? Apa ribut kita? Kacau kita. Apakah kita masih Yesus segala-galanya? Kalau kita datang di persekutuan, kita menyembah Tuhan sampai gemetar. Keluar dari persekutuan, semua orang gemetarin kita. Lalu siapa yang dijamah Roh Kudus tidak ada yang tahu. Boleh di sini kita menikmati gemetarin Tuhan menangis, tapi di luar sana orang menangis ketemu kita. Gemetarin kita. Nah, bagaimana kita menjadi berkat? Firman itu telah menjadi daging dan hidup di antara kita. Dan orang bisa menikmati melalui persekutuan itu. Bapak mungkin pernah tahu cerita Mahatma Gandhi. Ketika Mahatma Gandhi itu sangat kagumi Yesus Kristus. Salah satunya adalah di khotbah di bukit Matius 5. Dia kagum sekali dan dia bukan Kristen, tapi dia ingin ke gereja hanya mau dengar pemberitaan tentang Yesus Kristus. Pas dia datang ke gereja, orang tolak dia. Kamu kulit hitam, tidak boleh masuk. Lalu dia bilang, kalau hidupmu seperti Yesus yang kau beritakan, saya orang pertama yang jadi Kristen. Tapi hidupmu itu tidak sama seperti yang kau beritakan. Nah, bagaimana orang mau bertobat kalau kita punya hidup tidak menghidupi apa yang kita dengar? Nebukadnezar punya masalah itu. Bersyukur Tuhan kasih dia 7 tahun proses. Dan dia kembali mengakui Tuhan. Nah, kalau kita masih dikasih Tuhan kesempatan, pakai kesempatan itu untuk Tuhan. Mari kita tutup dengan pujian Hidup Ini Ada Kesempatan. Hidup ini adalah semua. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Yesus Tuhan, selagi aku masih Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Ini sudah. Sambil musik bermainkan dengan volume yang lebih kecil. Bapak mau saudara, adik-adik semua, setelah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, khotbah ini, kalau engkau ingin menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kamu sungguh-sungguh, dan kalau Roh Kudus bicara di hatimu pada saat ini, ada sesuatu hal yang Dia sampaikan kepadamu untuk menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk bertobat, meninggalkan sesuatu, mengubah cara berpikirmu. Boleh taruh tanganmu di dada saat ini dan kita akan sama-sama berdoa. Boleh taruh tanganmu di dada dan kita akan berdoa. Sebelumnya silakan naikkan doa masing-masing sendiri kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kalau Roh Kudus bicara di hatimu, beta tahu, beta percaya Roh Kudus ada bicara di hati Bapak semua. Sesuatu yang Dia ingatkan di hati. Mungkin kau pernah berjanji sesuatu kepada Tuhan, tapi kamu gagal melakukannya. Memang kita manusia, kita sering kali gagal.
Tapi kalau hari ini Tuhan ingatkan, bersyukur masih ada waktu kamu mendengar kembali dan berkomitmen kembali kepada janjimu kepada Tuhan. Kalau ada dari kamu yang suka melawan orang tua, dengarkan baik-baik. Anak yang melawan orang tua, tidak mau dengar nasihat orang tua, sangat mungkin dia akan gagal di hari esok. Apalagi kalau orang tua menasihati kamu dengan firman Tuhan untuk kebaikan. Tuhan, Engkau lihat setiap anak-anakmu yang menaruh tangan mereka di dada. Biarlah mereka benar-benar mengakui Engkau Tuhan Allah semesta alam. Engkau-lah pencipta mereka. Engkaulah pemelihara mereka. Engkaulah penebus mereka. Sungguh-sungguh itu bukan hanya di pikiran, tetapi sampai ke hati yang terdalam. Kepada jiwa yang benar-benar sadar mengakui Engkau. Jikalau masih ada yang mengandalkan kekuatannya sendiri, menghitung-hitung kekuatan kemampuannya, Tuhan saat ini sadarkan bahwa mereka akan gagal. Sebab Engkau berkata dalam Yeremia 17, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia dan kekuatan, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau saat ini kami baru hanya tahu di pikiran kami Tuhan, di otak kami ini, biar itu sampai ke hati kami, mengalir firman itu biarlah menjadi daging, dan orang di sekitar kami melihat bahwa kami punya persekutuan dengan Tuhan, dan mereka tertarik datang kepadamu Tuhan Yesus. Ubah hidup kami Tuhan, supaya melalui hidup kami yang berubah, Engkau mengubahkan kehidupan orang lain. Biarlah firman itu menjadi daging. Tuhan tolong kami. Mungkin kami sudah sekian tahun mengikuti Engkau, kami sekian tahun melayani Tuhan, tapi kalau pikiran kami belum berubah, Tuhan tolong kami supaya kami bertobat. Kami ingat cerita Nikodemus Tuhan. Dia sudah puluhan tahun melayani Tuhan, tapi Tuhan bilang engkau harus lahir kembali. Tuhan, kalau ada bagian yang kami belum sadar, tolong sadarkan kami. Kalau sekarang ini kami masih sibuk Tuhan, bagi Bapak Mama Saudara yang kedua, yang benar-benar melayani Tuhan tapi tidak punya waktu dengan Tuhan secara pribadi, tidak siapkan sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, boleh taruh tanganmu di dada. Mari datang kita akui Tuhan, Tuhan saya memang sibuk melayani. Saya capek dengan urusan rumah, capek dengan urusan pekerjaan, capek dengan urusan pelayanan, tapi saya tidak punya waktu dengan Engkau. Tuhan tolong sadarkan kami sebelum terlambat, supaya kami tidak memiliki hati seperti hati binatang yang Kau berikan kepada Nebukadnezar. Cukup kami mendengarkan suara-Mu dan kami bertobat Tuhan. Tolong jiwa ini, jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran ini, tolong sadarkan kami. Kalau kami bilang Engkau kekasih hati kami, sudah seharusnya kami punya waktu dengan kekasih kami. Kalau Engkau mengatakan Engkau mempelai laki-laki dan kami mempelai perempuan, sudah seharusnya kedua mempelai itu punya waktu berdoaan. Sendirian berdoaan. Kami manusia tahu kalau kami suami istri, kami berpacaran, kami harus punya waktu berdoaan. Dan kami akan cari segala macam alasan untuk berdoa. Apalagi kami dengan Engkau yang akan berdoaan sampai kepada kekekalan. Harusnya kami punya waktu berdoa dengan Engkau. Tuhan tolong kami supaya kami bertobat. Selagi Engkau berikan kami kesempatan, kami memulai dari persekutuan yang intim dengan Engkau. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Kami bersyukur kepada-Mu. Nama-Mu dipermuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir Bapak Mama Saudara, kalau saat ini ada yang belum pernah berdoa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, atau ada yang mau membaharui komitmennya di hadapan Tuhan, boleh ikut beta punya kata-kata saat ini. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Saya buka hati saya. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Roh Kudus, tolong saya untuk dewasa di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga telah mengangkat saya menjadi anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.